Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipei-nya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan Nena. Gas. Bab 1441. Sepertinya kesimpulanku benar. Sun Sengshu duduk di mobil Ji Fei, merasa sedikit bersemangat dan bahkan ingin segera pulang. Hari ini, Ji Fei membuka jendela untuknya, memungkinkan dia melihat kebenaran lainnya. Bahkan jika mengingat kembali tahun-tahun yang lalu, rasanya seperti mimpi. Ji Fei merasakan kegembiraan Sun Sengshu, dan kebenciannya terhadap Sun Sengshu sedikit berkurang, terutama ketika Sun Sengshu membunuh Zhao Wenqian, yang sebelumnya ditahan di keluarga Zhao. Ji Fei merasa sangat senang. Dia pantas dibunuh, dan dia bahkan ingin mencari dua orang lainnya untuk dibunuh juga. Tujuannya adalah untuk memotong akar-akarnya dan membuat orang-orang di belakangnya menjadi air tanpa sumber dan pohon-pohon tanpa akar. Ji Fei, jika kali ini kau serahkan aku pada Ling Haofeng, kupikir penyerapan energinya akan lebih cepat dan dia akan tumbuh dewasa secepat mungkin. Sun Sengshu memecah kesunyian. Siapa yang bilang aku akan menyerahkanmu pada Ling Haofeng? Ji Fei tiba-tiba menatap Sun Sengshu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah kau tidak akan menyerahkanku kepada Ling Haofeng? Mata Sun Sengshu penuh dengan keterkejutan dan kebingungan. Jika Ling Haofeng datang kali ini, aku pasti akan membunuhnya jika diberi kesempatan. Bisakah kamu mengalahkannya? Sun Sengshu sedikit tidak yakin. Aku harus membunuhnya, ulang Ji Fei, wajahnya penuh tekad dan dingin. Meskipun Sun Sengshu bersikap sombong di depan Ji Fei, dia tahu bahwa Ji Fei hanyalah macan kertas yang mengandalkan dukungan orang-orang seperti Ling Haofeng di belakangnya. Sebenarnya, dia masih takut pada Ling Haofeng. Dia hanya berkata ingin membalaskan dendam kepada orang tuanya, namun tidak punya cara yang tepat untuk melakukannya. Jadi, dia bertanya pada Ji Fei dan menerima saja inspirasi dari Ji Fei. Namun, inspirasi Ji Fei mengejutkannya, yaitu tentang membunuh orang secara langsung, dan membunuh mereka sampai mati. Ia merasa itu mustahil. Namun, hal itu juga sedikit demi sedikit membangkitkan kembali semangat kepahlawanannya. Sun Sengshu, mungkin kau terlihat berdarah dingin dan percaya diri saat membunuh Wu Tianze dan Zhao Wenqian, namun kekuranganmu yang terbesar adalah kau tidak memiliki darah dingin dan kepercayaan diri yang sejati. Ji Fei menoleh dan menatap Sun Sengshu dan berkata, "Apa maksudmu? Hanya ketika kamu tidak takut menghadapi orang yang kuat, kamu bisa menjadi benar-benar kuat. Jika tidak, apa yang kamu sebut kekuatan itu palsu, atau bahkan macan kertas yang menipu. Itulah sebabnya pada upacara pertunangan, kamu menyerah kepadaku karena kamu takut aku akan mengungkapmu sebagai orang palsu." Sun Sengshu terdiam beberapa menit, lalu menatap Ji Fei dan berkata, "Jika aku bisa bertahan, kamu akan menjadi panutanku." Nada suaranya tulus, tegas dan tegas. Kamu adalah cucu dari keluarga Zhao, dan aku adalah cucu menantu dari keluarga Zhao. Keluarga Zhao sedang dalam bahaya sekarang, dan kita perlu bekerja sama. Pada akhirnya, keluarga Zhao yang akan kita lindungi tetaplah keluarga Zhao milikmu. Aku tidak menginginkan apapun, Ji Fei berkata terus terang. Ji Fei, aku juga bukan bagian dari keluarga Zhao ini. Kakek sudah tahu bahwa kamu adalah cucunya. Sekarang dia pergi ke Villa Tao Huau untuk menguji hati dan kemanusiaan keluarga Zhao yang sebenarnya. Jadi sekarang kamu adalah pilar masa depan keluarga Zhao. Ji Fei, mengapa kau menolongku seperti ini? Sun Sengshu sedikit tersentuh. Ia tidak menyangka bahwa mereka berdua adalah musuh. Ji Fei membantunya menemukan jati dirinya, memaafkan masa lalunya, dan masih menolongnya. Aku bilang, kita ini keluarga.
dan kamu adalah pilar keluarga Zhao. Ji Fei mengulanginya lagi. Pilar, Sun Sengshu bergumam pada dirinya sendiri, dengan tekad dan kegembiraan di wajahnya, dan menatap Ji Fei. Aku ingat, aku harus menjadi Zhao Wenqian yang layak bagi orang tuanya yang sudah meninggal dan tidak mengecewakan kakekku. Pada saat ini, ambisi Sun Sengshu sekali lagi bangkit. Ji Fei diam-diam gembira di dalam hatinya. Sun Sengshu harus percaya diri agar ia bisa menjadi kuat dan berani. Hal-hal di masa depan mungkin akan menjadi semakin rumit. Bagaimana ia bisa melakukannya tanpa hati yang kuat? Sun Sengshu tidak tahu bahwa dirinya yang awalnya tidak kuat, menjadi kuat dengan dorongan terus-menerus dari Ji Fei, dan kemudian memainkan peran penting dalam membantu Ji Fei membunuh Ling Haofeng. Kedua orang itu datang ke rumah Sun Sengshu. Ji Fei tidak asing dengan mereka. Dia bahkan teringat saat terakhir Su Piaomiao memanfaatkannya, yang membuat jantung Ji Fei berdebar kencang. Dia bertanya-tanya dari mana wanita itu mendapatkan keberaniannya. Sun Sengshu melihat sekeliling ruangan. Setelah pendeta Tao itu pergi, dia telah tinggal di sini sendirian selama lebih dari 10 tahun. Tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang berbeda. Ji Fei, aku telah tinggal di sini selama lebih dari 10 tahun. Tetapi aku belum menemukan apapun. Bisakah kamu melihat apakah kamu dapat menemukan sesuatu? Dia berbicara dengan sangat sopan dan sebenarnya tidak percaya bahwa Ji Fei dapat membuat penemuan apapun. Ji Fei pernah ke sini sebelumnya. Tapi terakhir kali dia terburu-buru dan pergi terlalu cepat, jadi dia tidak melihat dengan saksama. Tetapi dia selalu punya firasat bahwa Sang Taois akan meninggalkan sesuatu untuk Sun Sengshu, jika tidak, dia tidak akan menyelamatkan Sun Sengshu dan meninggalkannya sendirian. Pikirkanlah, aku akan melihat-lihat, kata Ji Fei sambil melihat-lihat. Dia mencari dengan sangat teliti. Tetapi setelah mencari-cari, dia tidak menemukan apapun, yang membuat Ji Fei agak kecewa. Di sisi lain, Sun Sengshu juga melihat sekeliling tetapi tidak menemukan apapun. Sun Sengshu hendak menyerah, tetapi Ji Fei tiba-tiba menatapnya dan bertanya, bukankah hubunganmu dengan pendeta Tao itu buruk? Dia masih merasa pasti ada sesuatu di sini. Sun Sengshu tidak mengatakan apa-apa. Tetapi melihat ke meja di depannya, kecuali meja ini, dia telah menangani semua yang lain. Aku tidak ingin meninggalkan kenangan apapun, dan masa lalu tentu saja tidak terasa menyenangkan. Namun kini tak ada apa-apa, hanya kekosongan. Aku sedikit marah dan tak dapat menahan diri sejenak. Aku mengangkat tanganku dan membanting meja dengan keras. Dalam sekejap, seluruh meja hancur berkeping-keping. Ji Fei tidak menyangka pertanyaannya akan memancing Sun Sengshu menghancurkan barang sedemikian rupa, jadi dia pun segera menunduk. Patah, sebuah suara terdengar dari tanah. Ji Fei dan Sun Sengshu buru-buru melihat ke bawah dan menemukan bahwa itu sebenarnya adalah sebuah buklet. Buku itu sudah menguning dan tidak terlihat lagi usianya. Meja ini ada sekatnya. Sun Sengshu menatap Ji Fei dengan gembira sekaligus heran. Ji Fei juga terkejut dan bahkan menghela napas lega. Tampaknya perjalanannya tidak sia-sia dan dia benar-benar akan mendapatkan sesuatu. Ji Fei, buku ini berisi catatan tentang Feng Shui dan teknik bela diri yang sangat mendalam. Sun Sengshu menatap Ji Fei dan berteriak dengan nada terkejut. Ji Fei berjalan cepat. Ia tidak langsung membolak-balik buklet itu. Sebaliknya, ia mengambil buklet itu dan mengendusnya sebentar. Tidak ada bau lain kecuali bau jamur dan udara lembab. Beralih ke konten, bagian pertama adalah catatan teknik ramalan Feng Shui, yang banyak diantaranya telah dicoba oleh Ji Fei. Di bagian belakang buku terdapat catatan tentang seni bela diri. Ji Fei telah mempelajari banyak seni bela diri selama bertahun-tahun, dan dengan peningkatannya yang terus-menerus,
Dia tidak terlalu tertarik pada banyak di antaranya. Tetapi isi yang tercatat dalam buklet tersebut tetap menarik perhatian Ji Fei. Tampaknya kesimpulanku benar. Ji Fei membalik halaman dan melihat catatan di sana. Wajahnya langsung dipenuhi kegembiraan. Bab 1442 Tunggu saja, aku membunuhmu. Apa yang tidak salah? Sun Sengshu bergegas mendekat dan menatap buklet di tangan Ji Fei dengan rasa ingin tahu. Ada lukisan seekor naga yang meringkuk dengan mutiara di mulutnya. Tubuh naga itu terbagi menjadi 4 bagian, kepala naga, ekor naga, dan 2 bagian tubuh naga. Di tengah naga itu ada seseorang yang duduk bermeditasi. Apakah ini diagram formasi dari formasi Bagua 5 elemen? Sun Sengshu menatap Ji Fei untuk memastikan. Ji Fei mengangguk. Ya, ini adalah formasi Bagua 5 elemen. Sekarang, kepala dan ekor naga telah hilang. Hanya tubuh naga yang tersisa, dan mutiara ini adalah Anda. Atau lebih tepatnya, tanda lahir Anda. Sun Sengshu mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti. Tetapi dia masih menatap Ji Fei. Orang yang di tengah pastilah orang yang di belakang. Meskipun gambar ini membuktikan penilaianmu, gambar ini tetap tidak dapat memberitahumu bagaimana cara menghancurkan keseimbangan ini. Ji Fei menatap Sun Sengshu dan berkata sambil tersenyum, tidak perlu tahu solusinya sekarang. Kenapa? Sun Sengshu kembali bertanya-tanya. Sang Tao meletakkan buku kecil ini di antara meja. Tujuannya sangat jelas. Apa niatmu? Jika Anda tunduk pada status quo ini sepanjang hidup Anda tidak akan pernah mengetahui rahasia ini. Sun Sengshu mengangguk, wajahnya penuh dengan rasa bersalah. Sebenarnya, jika bukan karena Ji Fei, dia benar-benar tidak akan tahu. Tetapi jika kamu mengetahui rahasia ini, berarti kamu tidak mau mengalah. Jika kamu tidak mau mengalah, apakah kamu harus melampiaskan ketidakpuasanmu terhadap perlakuan kasarnya kepadamu di masa lalu? Sun Sengshu mengangguk lagi. Meja ini pasti menyimpan banyak kenangan burukmu. Kalau kamu tidak menyerah, kamu pasti akan menghancurkannya dan menemukan buku ini. Kalau kamu benar-benar percaya diri, kamu akan mulai berlatih sendiri. Kalau tidak, kamu hanya akan menyerah. Sun Sengshu sepenuhnya tercerahkan. Jika kamu bisa berlatih sendiri, kamu akan menyerap energi dalam formasi ini sendiri. Dengan begitu, kamu akan perlahan-lahan menjadi lebih kuat dan tidak akan takut pada lawan, kata Ji Fei lagi. Berdebar, Sun Sengshu tiba-tiba berlutut di depan meja yang berantakan dan pecah. Maafkan aku salah paham padamu selama ini dan tidak mengerti niat baikmu. Berpikir tentang bagaimana pendeta Tao berusaha menyelamatkan hidupnya dan sekarang ada pengaturan seperti itu, dia merasa bersyukur dan terharu. Ledakan, Sun Sengshu mulai bersujud ke arah meja yang terbengkalai di tanah. Meja ini, seperti yang baru saja dikatakan Ji Fei, memberinya terlalu banyak kenangan buruk, dan bahkan membuatnya merasa sakit dan gelap. Setiap kali dia di sini, tidak peduli produk apa yang dia buat, dia tidak merasakan kegembiraan apapun, tetapi lebih seperti kenangan yang menyakitkan. Kalau saja dia tidak benci jika ada orang lain yang mengganggu kamarnya dan menemukan barang-barang karyanya, dia pasti sudah membuang meja itu sejak lama. Sekarang, dia tidak menyangka bahwa ini adalah tempat yang telah disiapkan oleh Taois untuknya. Yang sangat dia khawatirkan, hatinya dipenuhi dengan emosi dan sentuhan yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang bukan saatnya untuk mengungkapkan perasaanmu. Seni bela diri yang dia berikan kepadamu tercatat dalam buku ini dengan sangat istimewa. Aku akan membawamu berlatih dan membuatmu lebih kuat dengan cepat. Sun Sengshu berdiri dari tanah dan menyeka air matanya. Ji Fei, terima kasih. Aku harus berlatih bela diri dengan baik dan membalaskan dendam orang tuaku.
Ji Fei mengangguk dan membawa Sun Sengshu pergi dari rumah. Namun, saat hendak masuk ke dalam mobil, tangan Ji Fei tiba-tiba terangkat, dan semburan kekuatan internal dilepaskan. Dengan suara keras, rumah itu dihantam oleh kekuatan Ji Fei dan runtuh, menjadi berantakan. Sun Sengshu menatap Ji Fei, dan Ji Fei berkata dengan tenang, "Tidak ada kehancuran, tidak ada pembangunan. Keruntuhannya melambangkan perpisahanmu dengan masa lalu, dan juga melambangkan kelahiranmu kembali." Sun Seng mengepalkan tangannya, berdiri tegak, matanya penuh tekad. Sekarang adalah kesempatan terakhirnya untuk membalas dendam kepada orang tuanya. Dia bahkan akan mengorbankan hidupnya untuk membalas dendam. Ji Fei, mulai sekarang, aku akan selalu menghormatimu sebagai sepupuku. Ji Fei tidak mengatakan apa-apa. Dia membawa Sun Sengshu pergi dan langsung pergi ke pinggiran kota untuk mencari tempat yang tenang bagi Sun Sengshu untuk berlatih. Dia tidak pergi. Dia mengirim pesan kepada Li Ruoxi dan Huo Lei lalu mematikan teleponnya. Dia telah mengajari Sun Sengshu dan membantunya di saat-saat kritis. Kecepatan latihan Sun Sengshu sangat cepat. Dalam sekejap mata, 2 hari kemudian, seni bela diri Sun Sengshu telah mencapai alam bawaan akhir, yang 2 alam lebih tinggi dari alam bawaan awal. Sun Sengshu membuka matanya dan merasakan bahwa segala sesuatu di depannya menjadi sangat jernih dan transparan, dan tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Dia melihat ke samping dan melihat Ji Fei baru saja membuka matanya dan menatapnya sambil tersenyum. Sun Sengshu segera berdiri. "Ji Fei, aku telah membuat kemajuan besar." Ji Fei mengangguk, "Hari ini aku bisa menggunakanmu untuk menukarkan hantu naga. Kalau begitu aku akan memanfaatkan kesempatan ini untuk membantumu membunuh Ling Haofeng." Sun Seng mengepalkan tangannya. Wajahnya penuh kegembiraan. Ji Fei tidak keberatan. Ia berharap Sun Sengshu tidak hanya menjadi lebih kuat dalam seni bela diri, tetapi yang lebih penting, mentalitasnya. Dia menyalakan ponselnya dan menerima banyak pesan teks. Pertama-tama dia melihat pesan teks dari Huo Lei. Akuisisi Huo Lei atas dunia baru tidak berjalan mulus dan itu membuatnya sangat kesal. Dia bisa membayangkan bahwa Zhao Mengxing pasti tidak akan membiarkan Huo Lei mendapatkannya dengan mudah. Ada banyak pesan teks lainnya, semuanya dari Julie, artinya wanita yang diminta Ji Fei untuk ditemuinya telah tiba. Tetapi Sun Sengshu telah pergi, bertanya-tanya apa yang harus dilakukan Ji Fei. Sisanya adalah kekhawatiran dan pertanyaan tentang penempatan. Setelah Ji Fei membacanya sekilas, dia tidak membalas pesan itu. Sebaliknya, dia menemukan nomor telepon yang dihubungi Ling Haofeng dan meneleponnya. Setelah 1 dering saja, Ling Haofeng menjawab telepon dan tampak sangat cemas. "Ji Fei, kamu di mana?" Dia sekarang tahu bahwa orang yang berpura-pura menjadi hantu naga sudah mati, yang membuatnya sangat marah. Dia dimarahi lagi. Jadi sekarang dia berpikir untuk bertemu Ji Fei dan kemudian membunuh Ji Fei. Ji Fei berkata dengan tenang, "Aku akan menunggumu di puncak gunung tebing di pinggiran barat Longdu. Kita akan bertukar orang di sini nanti." Kau yang mengatur tempatnya, Ling Haofeng jelas tidak puas. Lagi pula, Long Meiying yang diculik adalah bawahan penting Ji Fei. Ji Fei seharusnya cemas dan pasif. Tetapi sekarang dia mengambil inisiatif. Tentu saja dia tidak senang. Siapa yang lebih penting antara Long Meiying dan Sun Sengshu? Aku yakin kau lebih tahu daripada aku. Jika kau ingin mengubah orang, datanglah ke sini segera. Ekspresi Ji Fei tenang dan nadanya sangat tegas. "Ji Fei, kamu terlalu sombong. Apakah kamu tidak takut aku akan membunuh Long Meiying?" Ling Haofeng bertanya dengan marah. "Jika kau membunuh Long Meiying, aku akan membunuh Sun Sengshu.
Kita akan menukar nyawa kita dengan nyawa satu sama lain. Ling Haofeng tiba-tiba tidak berdaya dan bahkan lebih takut. Sekarang nyawa Sun Sengshu jelas lebih berharga daripada nyawa Long Meiying. Jika dia tidak dapat menemukannya dengan cepat, dia tidak akan dapat menyelesaikan misinya, dan bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Dia hanya dapat menahan amarahnya dan berkata, "Tunggu saja aku membunuhmu." Setelah Ling Haofeng selesai berbicara, dia menutup telepon dan bergegas ke Gunung Tebing Longdu bersama Long Meiying. Bersambung.